Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Perseteruan antara wanita berinisial W dan Rezky Aditya ini memasuki babak baru saat W ini mengajukan gugatan resmi melalui e-court tentang status anaknya dan untuk agar Rezky Aditya ini mengakui bahwa anaknya ini tadi adalah merupakan anak biologis dari Rezky Aditya. Dan Rezky Aditya melalui pengacaranya masih belum angkat suara apapun mengatakan kalau akan menanggapi. Selain yang terakhir mengatakan kalau dia tidak membenarkan hal tersebut dan mengaku tidak mengenal. Nah, apakah ini akan menuju ke sesuatu yang seperti diinginkan oleh W, ataukah memang ini akan mengambang saja? Nah, kita akan mencoba melihat melalui kartu saya. Dan ada satu kata-kata yang mengatakan bahwa Citra Kirana yang merupakan istri dari Rezky Aditya ini tidak mentolerir adanya perselingkuhan dan akan langsung meminta atau menggugat cerai jika ternyata nanti Rezky Aditya ketahuan selingkuh. Ini kan bukan perselingkuhan, karena ini terjadi sebelum pernikahan antara Rezky dan Citra Kirana itu terjadi, dan jika itu memang betul adanya. Nah, sebelum kita melihat ke pengadilan, saya akan mencoba melihat melalui kartu kira-kira apa sih dan mengapa kok ini semua terjadi. Karena banyak pertanyaan terus kemudian mengemuka, banyak yang menanyakan kenapa baru sekarang, apa motifnya, apakah ini ada satu tujuan menghancurkan karir dari Rezky Aditya dan akhirnya berimbas ke Citra Kirana dan sebagainya. Walaupun terakhir itu ada permintaan maaf dari W kepada Citra Kirana karena harus terpaksa ya menyeret dia masuk ke dalam pusaran permasalahan ini. Kita akan langsung lihat menggunakan kartu saya dan nggak lama-lama kita akan lihat dulu ini karena uang atau bukan. Kalau strength tapi ini terbalik, kita akan tahu bahwa sepertinya bukan uang. Karena kalau memang ini uang, ini harusnya dilakukan sejak dulu. Ini kalau kata kartu saya. Jadi kalau ditanya apakah motifnya uang, sepertinya bukan. Dan kalaupun ada menafkahi, itu artinya mungkin lebih ke pengakuan. Kalau mengakui, ya artinya harus menafkahi. Karena tidak pernah menyebutkan besarnya berapa dan fokusnya tidak di situ, tapi lebih kepada pengakuan bahwa anaknya ini adalah anak Rezky Aditya. Tapi kembali lagi kita jangan berasumsi atau berandai-andai, kita tunggu sampai tes DNA, karena kalau tidak ya ini tetap menjadi hak dari siapapun untuk tidak mengakui karena kan nggak ada buktinya. Dan ini wajar-wajar saja, karena kan bisa saja ternyata ya anaknya bukan yang itu, kalau memang iya ya. Dan ada banyak yang lain, dan saya pikir di negara hukum kita harus tetap tunduk pada aturan hukum dan kaidah yang berlaku. Jadi kalau saya lihat di sini, saya lihat bahwa motifnya bukan uang. Karena kalau uang pasti sudah sejak dulu dilakukan. Ini sampai anaknya berusia 8 tahun sekarang baru dilakukan, sepertinya motifnya yang lain. Nah, kira-kira motifnya apa di sini? Kalau saya lihat di sini sih motifnya lebih ke anak ini anak perempuan, dan jika anak perempuan, kebayang nggak kalau ternyata ya sepertinya sih agamanya Muslim ya. Kalau ternyata memang ini nanti menikah, ini kalau nggak ada walinya, siapa yang akan menikahkan? Dan nggak akan ketahuan bapaknya siapa, itu akan juga menyulitkan ke nanti statusnya akan seperti apa. Dan mungkin akhirnya setelah sekian lama si wanita ini tidak berpikir sampai di situ. Mungkin di awal dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi terus kemudian di perjalanan waktu anaknya semakin besar, dia melihat tanggung jawabnya harus seperti apa. Sampai akhirnya dia perlu untuk melakukan ini. Dan saya pikir ini bukan satu perkara yang mudah jika memang ini benar adanya. Dan ya mengingat bahwa sepertinya si W ini kan ya, kalau si Rezky ini public figure, W ini kan bukan public figure. Dia cuma merasa bahwa nanti pasti dia akan di posisi yang akan dibully. Dan dia sudah mempersiapkan ini. Dan dengan semua yang dilakukan ini, dia sepertinya memang sudah siap melakukan apapun itu demi anaknya. Dan kalau saya lihat di sini sepertinya bukan uang, tapi lebih karena dia memikirkan anaknya nanti besar akan seperti apa, menjadi seorang gadis tanpa mengetahui ayahnya itu siapa, pasti akan sangat menyedihkan sekali. Dan dengan ini adalah sesuatu yang diperjuangkan. Kalau ditanya lagi, kenapa ini muncul? Kalau saya bilang sih awalnya itu ya egonya W ini untuk nggak peduli dulu.
Mungkin saja W ini adalah seorang wanita yang memiliki status sosial dan ekonomi di atas pria yang dituduhkan. Mungkin saja seperti itu saat itu. Dan saat itu terjadi, terus kemudian dia berpikir akan masih tetap bisa membiayai anaknya ini tadi, dan dia pikir ini nggak jadi soal. Sampai akhirnya dia merasa bahwa status bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Bahwa status itu bukan sesuatu yang akan dia bisa bayar terus kemudian didapatkan. Bahwa status anaknya ini harus diperjuangkan. Dan kemudian jiwa keibuan dari wanita ini muncul, sehingga dia saat ini mau untuk melanggar untuk melawan apapun, untuk melihat resiko yang terberat sekalipun. Dan sepertinya dia ini adalah seseorang yang got nothing to lose. Jadi benar-benar dia siap untuk menghadapi apapun. Dan kalau ditanya nanti ini apakah dia akan muncul, nah kalau saya pikir sih di sini dalam waktu kurang dari 1 atau 2 minggu dia akan menampakkan dirinya. Dia akan berbicara secara langsung. Bahkan kalau saya lihat lagi ini, dia tidak akan, dia tetap didampingi lawyernya. Tapi selama ini kan pertanyaan semua orang ini orang ada atau enggak sih? Dia ini sosoknya akan seperti apa? Karena satu tuntutan itu tidak akan bisa kita nilai tanpa kita itu melihat orang ini seperti apa. Nah, saat kita nanti melihat orang ini seperti apa, kita akan bisa mengaitkan fakta. Orang yang tadinya itu juga mungkin pernah melihat sebagai saksi juga akan bilang, oh iya ya, ini kayaknya pernah lihat. Nah, memang untuk W, saya himbau di sini, segera muncul, segera tampakkan batang hidungmu, segera tunjukkan bahwa kamu tidak fiktif, karena masih ada orang-orang yang bertanya-tanya, ini sebenarnya ada, atau orang yang berusaha untuk merusak kebahagiaan rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya yang kita lihat di kanal YouTube-nya ini benar-benar indah, love diary-nya ini benar-benar luar biasa. Ya walaupun ya apapun yang terjadi ini, jika ini memang benar, ini terjadi sebelum semua ini terjadi. Dan saya pikir kalaupun memang iya, masyarakat akan tetap masih bisa menerima ini. Jadi saya sih himbau di sini agar ini tidak berlarut kepada W, segera tampakkan diri, karena saya pikir ini adalah yang terbaik. Dan mungkin kalau ditanya kenapa dia tidak segera menampakkan diri atau tidak menunjukkan jati dirinya, bukan karena takut, karena dia tidak ingin anaknya ini akan gadis, belum gadis malah, anak kecil perempuan umur 8 tahun melihat ibunya nanti diberitakan, melihat ibunya dibully di sosial media. Dia pasti akan lebih berat masalah itu. Bukan permasalahan dirinya yang dibully, tapi anaknya melihat ibunya dibully. Dan kalau kalian semua yang wanita memiliki anak perempuan dan sebagainya, silahkan komen. Sebaiknya seperti apa sih? Kalau saya sih pengen W ini segera muncul, menunjukkan jati dirinya dan menunjukkan kalau yang diperjuangkan ini bukan sesuatu yang fiktif belaka. Dan kalau saya lihat kenapa kok W ini beneran merasa yakin di sini adalah karena dia ini memiliki banyak saksi. Kalau saya pikir sih ini bukan satu perkara yang disembunyikan dan orang nggak tahu. Saya pikir sih ada puluhan bahkan ratusan orang tahu jika memang ini terjadi. Karena ya sekarang kebayang nggak, saya aja nggak sebeken Rezky Aditya, saya keluar jalan aja orang tahu siapa. Apalagi kalau memang ini terjadi, seharusnya saksi ini akan banyak. Dan maka daripada itu, kita jangan berasumsi, yuk diselesaikan secara hukum. Jangan juga menuduh Rezky, jangan juga menuduh W, karena kita menanti yang terbaik di sini dan semua orang punya argumentasinya. Kita hormati sistem hukum ini berjalan apa adanya dan kita jangan berkomentar yang tidak etis dan sopan di sosial media. Dan kalau dilihat lagi di sini mungkin akan semakin pelik karena sepertinya kalau dilihat dari sumber-sumber yang lain, W ini sepertinya memiliki hubungan yang tidak hanya hubungan asmara, sepertinya ada hubungan bisnis di situ. Dan ini lebih menguatkan kepada saksi-saksi, artinya lebih banyak orang yang akan melihat karena hubungannya akan juga hubungan bisnis di sini. Mungkin yang melihat sih akan melihat setelah lihat langsung, loh ini ternyata mungkin partner kerjanya atau kliennya atau siapa. Ada satu berita juga yang mengatakan bahwa mereka kenal ini saat jual beli rumah. Nah, apakah itu betul? Kita menanti, karena saat W ini belum bersuara, kita tidak akan pernah tahu. Walaupun kita tahu bahwa pengacara ini tidak akan berbohong, tetapi motifnya pasti akan dipertanyakan saat dia tidak mau menampakkan batang hidungnya. Makanya W, saya himbau untuk segera tampakkan jati dirimu saat ini juga. Tapi kalau memang ini sebenarnya tujuannya itu hanya status, kenapa sih kok rame seperti sekarang? Kalau saya pikir sih awalnya ini tuh ingin dilakukan secara senyap. Semuanya diatur sebenarnya sudah pada jalurnya yang tidak ingin orang tahu, tapi ada sesuatu yang mengalihkan perhatian sehingga kasus ini akhirnya terkuak secara tidak sengaja jadi blunder dan akhirnya semua orang jadi tahu.
Ini sayang dan amat disayangkan. Dan sepertinya ini kesalahannya bukan dari pihak W. Ini sepertinya W memang tujuannya ingin agar ini tidak diketahui orang, tetapi ternyata ada satu kesalahan sehingga orang akhirnya tahu, dibahas, akhirnya jadi bergulir liar seperti sekarang, dan tidak ada jalan lain yang harus dilakukan selain ya menyelesaikan atau memadamkan api ini tadi. Kalau ditanya apakah ini akan menghancurkan citra dari Rezky Aditya dan Citra Kirana itu sendiri, saya bilang sih enggak. Memang akan menurunkan sejenak, tetapi Wheel of Fortune mengatakan bahwa ini akan berputar naik lagi ke atas. Bahkan kalau menurut saya, jika ya ini terjadi dan Rezky di sini angkat suara dan bicara, ini malah akan citranya akan lebih baik lagi. Bahwa ternyata dia mengakui satu hal yang dia lakukan dan mungkin dia kemarin itu berubah pikiran. Mungkin mirip kayak kasusnya Ariel Noah yang memiliki anak juga sebelumnya, dan akhirnya dia juga mengakui. Dan ini adalah sesuatu yang kalau saya pikir sih, kalau buat seorang laki-laki itu malah akan dianggap jadi wah, gentle, berani mengakui kenyataan. Tapi ya kembali di sini saya tidak mengasumsikan atau menggiring opini. Ini hanya jika, dan jika memang iya, saya pikir sih ini nggak akan merusak apapun karena citranya ini sudah baik. Sehingga kalaupun ini terjadi dan terjadinya ini di luar pernikahan, ya kita tahu, saya juga punya teman-teman yang juga bandel, mereka memiliki anak di luar nikah, dan saya pikir sih ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan juga akan bisa diterima oleh banyak orang, ya asalkan ini adalah satu hal yang tidak akan diulang lagi di masa ke depan atau mendatang. Dan kalau nanti dia akan memilih untuk diam, saya pikir sih malah akan blunder. Orang akan menjudge dia, akan dianggap dia ini enggak, ya justice yang terbalik ini sesuatu yang kita akan susah untuk mengendalikan apa reaksi netizen nanti. Apalagi jika nanti memang terbukti harus melakukan tes DNA dan tes DNA-nya nanti terbukti memang positif bahwa ini adalah keturunannya, ini malah akan blunder. Jadi kalau menurut saya segera berikan suara. Kalau memang bukan, katakan bukan, dan tapi tetap tes DNA. Kalaupun iya, tadi saya katakan bahwa publik ini akan memaafkan, publik ini akan menerima. Dan saya pikir Citra Kirana juga wanita yang berhati besar, yang akan melihat ini adalah sesuatu yang terjadi dari masa lalu, dan ya ini adalah sesuatu yang nggak ada hal yang harus dibesar-besarkan tentang ini. Dan yang terakhir yang ingin saya lihat di sini adalah agar ini tidak berlarut, segera lakukan tes DNA agar ini segera kita tahu akhirnya akan di mana. Segera selesaikan secara hukum. Yang saya lihat di sini adalah memang ada satu rencana, tapi rencana ini sepertinya masih akan jadi sepertinya dari pihak yang laki-laki ini, kita akan menyerang, kita akan defensif, atau kita akan ya itu tadi mencoba untuk tidak menghiraukan ini semua. Tapi saya pikir sih jangan menyerang, jangan defensif, dan juga jangan yang ketiga tadi, tidak menghiraukan, tapi selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum. Kalau menurut saya ini masalah sesuatu yang diawali dengan, kalau memang ada, diawali dengan cinta, dan kita akan akhiri ini dengan sebuah perasaan yang baik juga antara sesama manusia. Yang saya pikir kalau ini terjadi di antara public figure, ini pasti akan ditiru oleh masyarakat, memberikan satu pencontohan yang baik, memberikan satu inspirasi yang positif jika memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini yang kita harapkan bersama. Semoga ini menemukan titik tengahnya, semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Rezky Aditya dan Citra Kirana akan terus bersama anak mereka sampai akhir hayat nanti. Dan kalaupun memang ternyata benar iya si wanita ini, si W ini tadi, dan anaknya juga diberikan satu keluasan rezeki dan hal-hal yang lebih positif lagi, semoga juga akan menemukan ayah sambungnya. Dan apapun itu untuk kalian semua yang ada dalam kondisi semacam ini, silahkan untuk hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan kartu untuk kalian. Dan jika kalian sudah siap dan berani untuk speak up, ini adalah saatnya, jangan tunda lagi. Apapun harus kalian lakukan demi anak kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.